wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para guru kita, para orang tua kita, pengurus Mushola Mu'tasim, Bapak Ibu semua yang hadir pada malam yang berbahagia ini dalam rangka sholat jamaah maghrib berjamaah. InsyaAllah nanti dilanjutkan dengan isya berjamaah. Namun kita selingi dulu dengan talibul ilm, menuntut ilmu atau kajian yang menyangkut tentang hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita, alhamdulillahi rabbil alamin, pada malam yang berbahagia ini kita berkumpul di mushola ini. Mudah-mudahan kedatangan kita menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pertemuan kemarin kajian fikih kita fokus tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah salat. Kita sampai kemarin pada bagaimana salat itu diturunkan oleh Allah. Disitulah sangat utamanya salat. Disebut dengan imaduddin, tiang agama. Maka orang yang mendirikan salat, dia mendirikan agama. Meninggalkan salat, meruntuhkan agama. Jadi setelah syahadat itu salat. Karena berhubung salat ini sangat mulia dan merupakan hubungan kita dengan Allah, tentu wajib hukumnya mengetahui ilmu-ilmu tentang salat. Itu wajib ain, fardu ain. Jadi nggak bisa salat itu hanya sekedar ikut-ikutan. Wajib tahu apa itu salat. Jadi kemarin kita bahas tentang kronologis turunnya salat, mulai dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan ibadah salat satu-satunya ibadah syariat yang langsung dijemput oleh Rasulullah tanpa perantara Jibril. Jadi sodo ibadah waktu Bapak Ibu semuanya melalui wahyu. Puasa, zakat, haji, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dengan manusia semuanya wahyu dari Allah melalui Jibril. Tapi pertanyaannya, kalau sholat tidak lagi melalui Jibril, tapi langsung Nabi Muhammad bertemu dengan Allah dan Allah langsung perintahkan sholat. Tahulah tuh tanpa perantara langsung. Maka sholat itu tidak bisa main-main, disebut dengan kamatsalir ra'si fil jasad, seperti kalau ibarat tubuh manusia, kepalanya itu sholat dulu. Maka tidak bisa main-main dengan sholat. Cuman kadang kan manusia enteng saja meninggalkan sholat. Maka bisa disebut dalam kitab ini, wa yuqtalul muslimul mukallafun an waqti jam'in in lam yatub il istitabah. Orang yang meninggalkan sholat karena tidak yakin dengan wajibnya sholat. Kenapa tidak sholat? Mana sholat itu tidak wajib, itu bukan perintah Allah. Yaktul, kalau hukum syariat boleh dibunuh. Terbayang Bapak Ibu itu sholat. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat dan dia mengingkari kewajiban sholat padahal dia seorang muslim, maka hukumnya kalau dalam syariat Islam boleh dibunuh wa yuqtal. Cuman kan kebanyakan orang meninggalkan sholat itu bukan karena dia merasa sholat itu tidak wajib, tapi karena malas.
Tentu dehnya wajib salat tu nyobu. Tentu. Tapi tidak dilaksanakan. Maka orang seperti ini dihukum fasik. Apa hukumnya? Fasik. Nak bisa jadi saksi nikah. Nak bisa jadi wali. Wali fasik nak sah nikahnya. Makanya hati-hati. Nak punya anak gadis mau nikah, bapaknya tak solat. Berarti bapak tadi dihukum fasik. Kok kalau begitu Ustaz, nak sahlah nikahnya orang yang nak solat untuk menikahkan anaknya. Apa gimana tuh Bu? Banyak enggak orang yang nak solat menikahkan anaknya? Banyak ada Pak? Ini dia tidak pernah solat, tiba-tiba anaknya mau nikah, dia jadi wali. Jadi apa senjata Pak Kua di sana? Maka kami ajarilah dia taubat kepada Allah. Syarat menghilangkan kefasikan yaitu bil istitabah. Dia taubat kepada Allah. Maka menjelang anak nikah tadi, menjelang ijab qabul, pasti bapak ibu mendengar Kua apa katanya? Pak, kita istighfar, astaghfirullahalazim. Kalimat istighfar itu kalimat apa tu Bu? Taubat kepada Allah. Bapak tu istighfar. Lah banyak dosa, lah banyak meninggalkan salat, istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nanti kalau ada perbuatannya yang membuat dia keislamannya hilang, dihajar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai ijab kabul. Maka dengan PD-nya bapak tadi menjadi wali nikah. Sah enggak nikahnya? Sah. Kenapa? Disuruh dulu bertaubat. Kalau lah bertaubat seharusnya kan sholat dia lagi. Dia tidak meninggalkan sholat. Makanya di kantor gua tuh banyak laporan bapak yang tak sholat tuh kalau mau nikahnya, anaknya mau nikah, seminggu menjelang nikah dia rajin sudah nikah hilang sholatnya. Itulah kadang-kadang karena takut ijab kabulnya tak jadi. Takut ijab kabul salah. Taubat dia menjelang anaknya nikah. Lah sudah anak nikah, kembali dia kepada awal, nak solat lagi. Maka kenapa? Dihukum fasik. Jadi orang fasik tidak bisa jadi wali, tidak bisa jadi saksi nikah. Karena syaratnya harus adil. Harus adil. Adil di sini maksudnya bukan adil yang kita pahami. Apa yang dimaksud dengan adil? Orang yang tidak membuat dosa besar dan tidak berkekalan dosa kecil. Apa makna adil itu? Salatnya. Itu makna adil itu. Maka salah satu syarat wali itu adil. Islam berbalik berakal adil. Makanya hati-hati. Salat fardu tadi kalau tinggal karena dia tahu wajib, maka hukumnya fasik, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yubadiru man marra bi fa'iyatin wujuban. Aku mazhab Syafi'i, wajib hukumnya mengganti salat yang tinggal. Kenapa? Ustaz kemarin katanya nak wajib diganti salat yang tinggal. Mungkin pendapat lain. Tapi redaksi kitab ini mengatakan wajib diqadha salat yang sudah tinggal. Karena itu salah satu syarat taubat kepada Allah. Yang pertama, apa pertama kemarin syarat taubat Bu? Menyesal. Yang kedua, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, tidak mengulangi perbuatan. Betul-betul istiqamah. Dia tidak kembali lagi kepada dosa. Ada syarat yang keempat, membayar hutang. Hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Apa hutang kepada Allah? Salat. Apa hutang kepada Allah? Puasa. Anak ibu tu 5, lahir selalu dalam puasa.
Maka pas puasanya tinggal 5 bulan dan lahir anak 5 orang. Wajib diganti. Wajib diqadha. Begitu juga salat wajib diqadha. Jadi kalau seandainya bapak tuh baru dia taubat kepada Allah umur waktu dia nikah, umur bapak tuh nikah umur 30, barunya taubat kepada Allah, barunya mau sholat, baru dia sadar untuk melaksanakan sholat. Waktu nikah umur 30, balik umur berapa Pak? 15. Berarti berapa tahunnya meninggalkan sholat? 15 tahun. Berapa hari itu? Kali 5. Hitunglah. Kalau dia betul-betul bertaubat kepada Allah, berusaha dia mengganti sholat yang dia tinggalkan. Paham Bu? Itulah. Menurut pendapat ulama di sini. Mungkin ulama lain tidak wajib. Tapi kalau Syafi'i dia lebih mengambil kehati-hatiannya tinggi bahwa sholat yang tinggal wajib diqadha. Ya, komitmen aja kita. Habis zuhur qadha zuhur, habis asar qadha asar, habis maghrib qadha maghrib, habis isya atau ada waktu-waktu luang kita sholat karena qadha tidak terikat dengan waktu. Qadha tidak terikat dengan waktu, boleh dilakukan kapan saja. Begitu. Ya, itu hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Ya, silakan. Ya, diqadha. Ya Bu, ya Pak. Puasa diqadha kalau salat enggak. Salat kalau, makanya syarat salat kan itu tadi. Wanita itu baru wajib salat kalau dia tidak haid, makanya enggak qadha. Karena syaratnya kurang. Ini kan salat yang tinggal disengaja. Dia enggak haid, enggak nifas. Ya, enggak ada halangan. Cuman kenapa ibu tuh tinggal sholatnya? Karena anaknya nikah beralik. Tuh. Ada anak nikah takut make up hilang. Tinggal sholat zuhurnya. Alasannya tamu banyak. Ini wajib diqadha ini. Enggak boleh. Ya, enggak boleh ditinggalkan. Kalau kita kembali akhir balik kita wajib sholat. Iya. Pada waktu itu kita belum sempurna pengetahuan kita kan Tentang sholat. Yang kedua, waktu kita sudah meningkat remaja itu kadang-kadang ada sholat, kadang-kadang tidak. Bagaimana caranya itu untuk menanggulanginya kembali? Kalau di kodok kita tidak tahu berapa di kodok. Makanya cara kita tadi tidak mungkin kita hitung satu, tapi sebagai bukti kita mencoba. Tidak itu aja kerja kita, tapi mencoba kan bisa diprediksi itu. Kira-kira berapa saya meninggalkan sholat? Kita mulai, ya. Kalau menurut hukum fikih di sini, dimulai. Banyak orang yang taubat kepada Allah, makanya kadang-kadang habis maghrib dia sampai 4 kali sholat. Apa tujuan dia? Mungkin mengqadha yang dulu-dulu tinggal. Ada orang habis sholat subuh kayak sholat sunat, padahal enggak. Dia mengqadha mungkin yang dulu-dulu. Jadi tidak mungkin dihitung satu-satu. Maka di lafaz kitab ini, man mata wa alaihi salatun fardu lam tuqda wa lam tufda anhu. Siapa yang mati dia meninggalkan salat, maka salatnya tidak diqadha dan tidak dibayarkan fidyah. Kalau puasa
bayar fidyah. Kalau sholat enggak. Nah, kalau puasa bayar fidyah. Kalau sholat tidak. Berarti nanti urusan dia dengan Allah, dia komitmen untuk bertaubat kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak tuh baru sholat umur 60. Mulai dari balik sampai umur 60 dia baru sholat, baru sadar. Umur 61 meninggal. Apakah dia masuk neraka? Itu urusan Allah. Yang jelas ada komitmen kita untuk mengganti. Soal terganti atau tidak diganti itu urusan Allah. Sama Bu dengan kewajiban haji. Haji apa hukumnya Pak? Hah? Wajib bagi yang mampu. Ibu punya uang, daftar haji berapa sekarang? 25 juta. Daftar haji 25 juta 500. Ada uang kita segitu. Haji dulu kita atau umroh? Banyak orang yang salah paham kadang-kadang. Umroh apa hukumnya? Haji? Itu apa yang berbuat dulu? Daftar. Tuh Ustaz, tidak mungkin sampai umur kita. Emang ibu mendahului Allah? Yang jelas hutang kita selesai. Paham ibu tuh? Itu urusan Allah dengan kita, jangan dikaji. Nah, karena haji termasuk rukun Islam. Soal mampu tidak mampu, ketika kita mampu untuk membayarnya, daftarkan. Itu selanjutnya urusan Allah. Kalau contoh haji dengan umrah itu sekarang Ustaz, karena apa? Dia punya uang 25 juta atau 30 juta. Kalau dia mendaftar di umur dia sekarang, tahun berapa dia mau naik haji? 30 tahun lagi. 30 tahun lagi. Taruhlah dia umur 40, 70 tahun. 30 tahun lagi. Sampai 5, 6, 7, umur 80. Jadi karena mungkin orang berpikir sekarang karena itulah dia tak mungkin dia naik haji dan dia mengambil umroh. Itu yang saya dengar. Iya. Ada. Ini saya buat analoginya. Ada ibu-ibu tuh daftar dulu. Umurnya sudah hampir 60. Sudah hampir 70 malah. Dia daftar haji. Kalau menurut ibu, yakin tak dia berangkat 30 tahun lagi? Satu ibu, Bu. 2 tahun kemudian keluar nomornya. Lansia. Allah memanggil. Allah berangkat. Itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Cuma kadang, tapi saya hanya ngasih semacam logika berpikir, bukan ketentuan hukum. Bukan ketentuan hukum. Oh, nanti Ustaz umroh dulu nggak mungkin. Apakah itu salah? Tidak bisa saya memponis hukumnya. Tapi kalau buya saya, guru saya, kalau ada orang daftar umroh, dia belum daftar haji, dia tidak mau nerima. Ada beban dia kepada Allah. Mungkin ya sebagian ulama berpendapat seperti itu. Begitu juga sholat. Begitu juga sholat. Sholat juga begitu. Banyak tinggal maka gantilah sesuai kemampu. Nak otomatis langsung habis nanti. Yang jelas teks di kitab di sini, wa yubadir man marra itin wujuban. Wajib hukumnya mengganti sholat yang telat, yang tinggal. Itu redaksi kitabnya, bukan pendapat saya. Ya Fati, kau makin panas hati kau. Silakan. Masalah qada. Saya pernah menjumpai satu daerah. Beda keluarga saya, sehingga saya tidak bisa buka apa-apa. Dia kata yang mengkontrol puasa, itu meninggal seseorang,
Lebih baiknya mengkodo sholat yang sunnah, tapi dalam bentuk emas. Dalam bentuk emas. Iya. Dibayar pada orang tertentu. Iya. Juga apapun, saya tidak tahu hukumnya apa. Kalau dalam kitab ini enggak ada hukum, tapi ada sebuah qaul. Taf'alu anhu awsa biha amla hakahu labi 'ani Syafi'i khabaran fi wa fa'ala bihi subqi an ba'di aqaribihi. Dalam jumhur mazhab Syafi'i la tuqda, dia tidak diqadha, dia tidak dibayar fidyah. Tapi ada satu ulama Syafi'i yang pertama Imam Az-Subqi, dia memfidyahkan kerabatnya. Mungkin inilah yang dia ambil. Ada dasarnya dalam kitab I'anatul Talibin. Ada Imam Subki meninggal, maknya dihitungnya berapa dia meninggal ke salat, dibayar dengan fidyah, dibuat emas. Itu yang banyak. Cuman kalau pendapat jumhur di sini tidak. Tapi biasanya tuh Ustaz, kalau di kampung-kampung masih berlaku, terutama imam-imam mursyid tarikat. Jadi seolah-olah dia panen emas. Padahal yang saya tengok di lapangan, Buya ini dengan jamaahnya, dia buat emas tadi, dia bayar, dikembalikan lagi, bayar lagi, dikembalikan, bayar, habis itu Buya itu sedekahkan. Kebanyakan begitu. Cuman image orang, oh panen Buya itu panen emas kan dari sekian orang jemaah. Begitu. Ini ada sebahagian kecil redaksi di kitab yang dibuat oleh Imam Subki. Dia memfidyah salat kerabatnya. Maka di sini lafaznya hakau anis Syafi'i li khabran fihi wa fa'ala bi subqi an ba'di aqaribihi. Cuman matan kitab mengatakan man mata, siapa yang mati, fa alaihi salatil fardi, dia meninggalkan salat fardu, lam tuqda wala tufda, tidak diqadha, tidak dibayar fidyah. Tapi kalau ada yang melakukan, mungkin dia ngambil daripada pendapat Imam Subki. Jadi tidak bisa juga kita salahkan. Karena Imam Subki ini ulama besar juga dari mazhab Syafi'i. Begitu. Tapi matanya berkata begitu. Wa yu'maru sabiyan. Ini udah paham kita nih. Wajib kita ini hukumnya wajib, menyuruh anak kecil untuk salat sab'i sana, umur 7 tahun. Jadi kalau cucu awak anak, wajib orang tua menyuruh dia salat. Berarti kalau dia tidak suruh salat, berdosa awak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang azan maghrib, anak awak nonton, tidak disuruh dia salat. Siapa yang berdosa? Kita sebagai orang tua, karena hukumnya wajib menyuruh anak sholat ketika dia umur 7 tahun. Jadi jangan bosan. Ada kadang sebagian bapak ibunya cuek aja kan, tak ada perintah. Jadi wajib diperintahkan dia sholat. Ketika waktu masuk wajib diperintahkan anak kita sholat. Artinya di sini berarti subuh wajib dibangunkan. Iko ada pulau nak usah dibangunkan bang poneknya. Allahu Akbar. Bangunkan anak tadi. Kalau sudah umur 7 tahun. Ini marah pula kita dibangunkan. Hukumnya itu wajib. Anak itu tidak wajib sholat, tapi hukum menyuruhnya wajib bagi orang tua. Jadi awak wajib menyuruh anak kita yang umur 7 tahun. Ini bapak ibu yang masih muda-muda yang punya anak, ya. Ini ada yang muda-muda sih kok jemaahnya. Ya. Kalau enggak cucu awak lah, kan cucu awak punya orang tua. Cucu awak tadi sampaikan ke orang tuanya, wajib dia mungkin kalau zuhur, asar, maghrib, isya beres. Ini bangun subuh nih kadang-kadang disuruh dibangunkan oleh suaminya, ibunya pula yang melarang kan. Biarlah dulu bang, dia sekolah nanti poneknya katanya. Wajib dibangunkan untuk sholat subuh. Kadang-kadang nenek. Neneknya pula aja jagong lah katanya kan. Ibu awak ngantuk, habis sahur tuh suruh aja lah lolok. Kan itu masalahnya. Lah makan sahurnya lah untuk alhamdulillah katanya kan, biarnya tidur, nggak usah bangunkan. Salah itu.
ajarannya itu. Yang betul tuh wujuban, ini perintahnya wajib. Ketika anak umur 7 tahun, soal dia sholat tidak sholat itu masih belum, dia tidak wajib. Wa yutrabu 'alaiha iza balagha 10 sinin. Dipukul dia kalau sudah berumur 10 tahun. Hadisnya sahih. Karena situ murru kata Nabi. Murru itu fi'il amar. Fi'il amar dalam syariat menjadi wajib. Jadi wajibnya. Murru, perintahkan anak kalian untuk sholat 7 sinin, umur 7 tahun. Wadribu 'alaiha iza balagha 10 sinin. Pukullah dia kalau sudah sampai 10 tahun. Ghairul mabruh di sini, pukulan yang tidak membahayakan. Ini hanya sebatas pukulan sebagai pelajaran. Makanya guru-guru kita di kampung pakai rotaknya kan. Salat enggak? Sini tapak tangan. Karena tidak membahayakan. Sini tapak tangannya. Jadi pukul di sini maksudnya litaktim, untuk supaya dia punya adab. Nah, kini ada tak tradisi ini hari ini seperti itu? Nah, lah jauh. Kadang 10 tahun anak tak sholat santai ya. Nah, sholatnya besok kita tanggung jawab sekolahnya katanya. Ya kita harus, kalau dalam masalah sholat itu prinsip. Kalau sudah umur anak 10 tahun tak mau sholat, mesti dihukum dia. Diberikan hukuman. Dan itu perintah. Nah, kalau sayang sama anak, model itu namanya menunjukkan rasa sayang. Justru tidak sayang sama anak kalau kita tidak perintahkan. Nah, itu berarti kita tidak sayang dengan dia. Makanya orang-orang tua dulu bagus dia menangis sekarang daripada besok awak yang menangis. Nah, begitu dalam kitab ini. Kasaumi ataqah, puasa juga begitu. Wajib diperintahkan dia puasa. Soal kuat tak kuat, dia belum wajib. Makanya sahur itu dibangunkan dia untuk puasa. Iku cucu 10 tahun bangun sahur, ngantuknya tak usah lah puasa katanya kan. Ada tak yang seperti itu tuh? Aduh. Jangan ngantuk kau harus usah lah dibangunkan biarlah tak puasanya besok. Padahal melatih. Suruh dia sahur, sholat. Soal dia kuat tak kuat untuk puasa, dia tak berdosa. Boleh dia berbuka mau setengah hari, ya kalau dia sudah tak kuat. Tapi perintahnya apa tadi? Wajib diperintahkan untuk puasa tadi. Nah, wajib kita perintahkan. Jadi dosa tadi bukan ke anak, ke kita kalau tidak kita perintahkan. Nah, begitu. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Selanjutnya, ini sudah selesai masalah hal-hal yang berkaitan dengan kronologi sholat, ya, hukum-hukum sholat. Masuk kita ke inti gaji. Faslun fi syurutis sholat. Pasal tentang syarat-syarat sholat. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus salat wa laysa minha. Apa yang dimaksud dengan syarat? Syarat adalah ma yatawaqqafu, apa-apa yang terhenti di atasnya sah salat tapi dia bukan bagian dari salat. Jadi syarat itu di luar, rukun di dalam. Jadi salat itu kan ada syarat, ada rukun. Kalau rukun, ibu tahu berapa rukun salat bu? Rukun salat ada 3 boleh. Jadi dalam fikih itu bukan berbicara angka-angka. Makanya maksud dari fikih itu adalah pemahaman. Kita harus paham tentang salat. Sementara syarat didahulukan, wa quddimash syurut 'alal arkan, didahulukan pembahasan syarat daripada masalah rukun, li'annaha aula bitaqdim, karena syarat itu mestilah ada sebelum dia sholat. Jadi sebelum sholat ni syarat-syarat ini sudah harus ada.
Jadi sebanyak apapun sholat ibu, sehebat apapun bacaannya qari-qari internasional, khusyuknya sangat kuat, sujudnya sangat lama, kalau kurang syarat satu, sholat tidak sah. Nah, bayangkan tuh, seperti orang nyari kerja, ada anak awak masuk ke bank, syarat salah satunya sarjana S1. Padahal ada orang yang sarjana S1 ahli matematik, dia pintar, ngitung uang hebat, kira-kira diterima nggak di bank itu? Nggak diterima. Kenapa? Karena dia tidak ada ijazah. Jadi syaratnya ijazah. Jadi dia ada ijazah. Ke kemana Pak Iko? Ini jadi presiden jabatan. Jadi wapres ya. Banyak ini syaratnya diundangkan. Ya syarat itu bisa turun-turun aja Pak syarat. Jadi syarat itu bisa dibuka. Kalau sholat nggak ada cerita Bu. Kalau syarat sholat ini nggak bisa toleransi, dikocok ulang nggak bisa. Kalau syarat calon jadi gubernur bisa turun naik gitu, atau jadi presiden bisa. Ya. Tapi kalau masalah syarat untuk sholat nggak ada cerita. Makanya syarat masuk surga apa? Islam. Ada orang tak Islam sangat baik, sedekahnya banyak, ya, sedekahnya banyak, kan orang baik itu. Kira-kira masuk surga atau enggak? Enggak, karena syaratnya kurang. Syaratnya apa tadi? Islam dulu. Nah, maka syarat ini penting. Ya. Syarat dapat ijazah, ujian dulu. Gimana dapat ijazah kalau tidak ujian? Jadi bukan soal hebat tak hebatnya. Ada orang qori hebat baca Qur'annya, bahkan hafal Qur'an. Ya, ada di kantor buah tuh mau nikah hafiz Qur'an. Hafiz Qur'an, hebatnya. Saya tanya rukun mandi, nggak tahu dia. Berarti hilang hebatnya Bu. Ada orang sholat qori hebat, ya, khusyuk bacaannya, panjang sholatnya, tapi dia tidak tahu syarat sholat, maka sholat tadi sia-sia, tak ada gunanya. Maka syarat ini hal-hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita sholat. Asyurutus sholat khamsatun. Syarat sholat itu cuman ada 5. Berapa banyak salat Bu? 5. Kalaulah cukup yang 5 ini, maka baru kita masuk tentang rukun salat itu sendiri. Al-awwalu at-taharah. Syarat salat yang pertama harus bersuci. Harus bersuci. Dari mana? An hadasin wa janabin. Harus suci dari hadas kecil, harus suci dari hadas besar. Itu syarat yang pertama. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. At-tahara lughatan an-nazafah. Yang dimaksud dengan tahara itu adalah bersih. Wa syar'an Rabbul man'inil murattabi 'alal ahdas awin najas. Yang dimaksud dengan tahara di sini adalah mengangkat hadas yang melarang kita untuk beribadah, baik hadas kecil ataupun hadas besar ataupun najis. Itu disebut dengan bersuci tadi. Jadi bersuci itu ada 3, suci dari hadas, suci dari najis. Hadas 2, hadas besar, hadas kecil. Terus hadas kecil gimana cara menghilangkannya Bu? Hadas kecil gimana cara menghilangkannya? Hadas kecil wudu. Hadas godang mandi. Dah selesai. Terus sampai kaji waktu. Berarti ibu sekarang sudah tidak berhadas kecil, tidak berhadas besar. Kenapa? Wudu. Ada yang batal wudunya?
Belum, berarti masih suci, toharoh namanya tuh. Cuman persoalannya wudu itu gimana caranya yang wudu itu? Gimana cara berwudu, Bu? Nah, tentu cara berwudu itu ada pula syarat punya. Pusing Ibu ya. Fokus sekarang kaji kita wudu. Al-wudu bitammil waw isti'malul ma. Apa yang dimaksud dengan wudu? Menggunakan air untuk membasuh anggota yang ditentukan oleh syariat. Nah, itu yang dimaksud dengan wudu. Walaisal wudu, bukan dengan patah waw. Wudu itu menggunakan air. Wadu itu wadah daripada air. Pernah Ibu dengar wadu? Jadi wadu itu bahasa Arab tuh Pak. Arti wadu itu air yang ditampung. Dari air tadi kita berwudu. Nah, dari air tadi kita berwudu. Lah sampai. Belum kan? Ustaz, kalau kita berwudu kentut lepas wudu kena beradas. Ya. Kemudian kalau kita sudah berwudu kena tai ayam. Kena tai ayam. Apakah batal wudu kita atau bagaimana? Inilah enaknya kajinya nanti ini. Kalau kita berwudu kena tai ayam, maka dalam wudu itu ada 4 yang wajib Ibu ketahui. Syarat wudu, rukun wudu, sunat wudu yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu kalau secara garis besar cuma 4. Berapa yang membatalkan wudu? 4. Pertama, keluar salah satu dari 2 jalan, muka belakang, termasuk angin. Meskipun emas yang keluar batal wudu Ibu. Tiba-tiba keluar emas batal wudu Ibu. Yang kedua, hilang akal. Hilang, kok bisa Ustaz hilang akal? Lolok. Orang khatib, bapak ini lolok. Allah Akbar, lomaknya salat Jumat. Padahal akal sudah hilang, berarti wudu batal. Yang ketiga, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Esok lah kita kaji, panjang kajinya. Yang keempat, apa yang keempat? Menyentuh kemaluan bikafin dengan telapak tangan. Ada enggak tai ayam tadi di situ? Berarti wudu enggak batal. Makanya yang perlu kita ketahui itu yang tadi. Berapa yang membatalkan wudu? 4. Selain yang 4 itu berarti enggak batal. Oh, jalan Ibu tersentuh tai ayam, batal enggak? Enggak. Cukup dibasuh. Cukup dibasuh. Maka dalam wudu tadi ada 4 yang harus kita ketahui. Yang pertama syarat. Berapa syarat wudu Ustaz? Ompe. Rukun. Berapa rukun wudu Ustaz? 6. Yang ketiga sunat. Berapa sunat wudu? 8 boleh. Yang keempat membatalkan. Berapa yang membatalkan wudu? Ada 4. Syarat ada berapa tadi? 5. Ini yang kita fokuskan dulu. Syarat wudu ada 4, syarat salat ada 5. Kini kita bahas khusus masalah wudu. Paham ya, Bu? Paham ya? Ya kalau fikih itu berangkai-rangkai. Kalau ada papan tulis tuh judulnya salat. Dari salat tadi ada panah, syarat salat. Syarat salat ada 5. Yang pertama suci. Dari suci kok ada 2, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil caranya wudu ompek lo panahnya. Syarat, rukun, sunat yang membatalkan. Dari syarat ompek pula cabangnya. Model itu tuh Pak. Kalau keterangannya pakai papan tulis. Kalau pakai papan tulis. Jadi kini khusus masalah syarat wudu. Insyaallah ke depan kita kaji. Kita usahakan dipercepat gajinya. Syarat wudu ada 4 macam. Kapan kita kaji? Pertemuan selanjutnya. Maka yang tak datang ugi. Harus datang, konsisten datangnya karena kajian kita bersambung. Masuk waktu azan isya di situ ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, bukan dari saya, dari kitab judulnya I'anatul Talibin karangan Syekh
Al-Malibari, mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada pendapat yang lain, mungkin dia pakai mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki dan segala macamnya. Demikian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.